Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Rosmawati dari kelas 3E PGSD. Di sini saya akan membahas tentang peninggalan sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Selamat menyaksikan. Topik yang akan dibahas yaitu yang pertama, kerajaan Islam, dan yang kedua, tokoh-tokoh terkenal dalam kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan bercorak Islam di Indonesia yang akan saya bahas, yang pertama Kerajaan Samudra Pasai, kemudian Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten dan Cirebon, Kerajaan Ternate Tidore, dan yang terakhir Kerajaan Goa Talo. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Lok Sumawe, Aceh, dan berdiri pada abad ke-13 dengan raja pertama yaitu Sultan Malik Al-Saleh yang bergelar Merah Silu. Masa kejayaan dari Kerajaan Samudra Pasai berada pada saat pemerintahan Sultan Malik At-Tahir II, dan bukti peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai yaitu ditemukannya mata uang emas dan makam dari Raja Sultan Malik Al-Saleh di Gedong, Aceh Utara. Yang kedua yaitu Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di tepi Selat Malaka yang berpusat di Kutaraja, Banda Aceh. Berdiri pada abad ke-16 dengan raja pertama Sultan Ali Mughayat Shah. Raja terkenal dari Aceh yang membawa kerajaan Aceh pada masa keemasan yaitu Sultan Iskandar Muda. Ia berhasil menaklukkan Johor, Pahang, dan Kedah. Peninggalan sejarah dari Kerajaan Aceh yaitu Al-Quran dalam bahasa Melayu yang diterjemahkan oleh para ulama di Kerajaan Aceh. Yang ketiga yaitu Kerajaan Demak. Pada Kerajaan Demak, saya akan membahas tentang sejarah, Wali Songo, dan peninggalan sejarah dari Kerajaan Demak. Yang pertama yaitu sejarah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di muara Sungai Bintoro, Demak, Jawa Tengah, berdiri pada abad ke-16 dengan raja pertama Raden Patah. Kerajaan Demak mengalami kejayaan pada masa Sultan Trenggono, namun Kerajaan Demak menjadi kacau karena adanya perebutan kekuasaan. Akhirnya, menantu Sultan Trenggono yaitu Adi Wijaya atau Joko Tingkir berkuasa di Demak. Sejak itu, pusat pemerintahan dari Kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang. Penyebaran Islam pada Kerajaan Demak dibantu oleh Wali Songo. Wali Songo tersebut terdiri dari Sunan Giri atau Raden Paku, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Bonang atau Raden Maulana Mahmud Ibrahim, Sunan Derajat atau Raden Qasim Syarifuddin, Sunan Muria atau Raden Umar Syahid, Sunan Kalijaga atau Raden Syahid, Sunan Gresik atau Raden Maulana Malik Ibrahim, Sunan Kudus atau Raden Jakfar Siddiq, dan yang terakhir Sunan Gunung Jati atau Fathahillah. Yang terakhir peninggalan sejarah dari Kerajaan Demak yaitu Masjid Agung Demak, Soko Tatal atau tiang masjid, bedug dan kentongan, pintu beledeg atau petir buatan Ki Ageng Selo, dampar kencana, dan piring 61 buah. Selanjutnya yaitu Kerajaan Banten dan Cirebon. Kerajaan Banten dan Cirebon didirikan oleh Fathahillah atau Syarif Hidayatullah atau yang biasa disebut Sunan Gunung Jati. Kerajaan Banten mengalami kejayaan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Peninggalan sejarah dari Kerajaan Banten dan Cirebon yaitu antara lain Masjid Agung Banten,
Meriam, Ki Amok, dan Gapura sebagai pintu gerbang di Kerajaan Banten. Selanjutnya yaitu Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate Tidore terletak di Sampalu Ternate dan Pulau Tidore di Maluku Utara. Berdiri pada abad ke-16 dengan raja pertama Sultan Jainal Abidin. Raja terkenal dari Kerajaan Ternate dan Tidore adalah Sultan Hairun dan Sultan Ba'abullah yang gigih melawan dan mengusir Portugis dari Maluku. Hasil utama dari Kerajaan Ternate dan Tidore adalah Cengkih dan Pala. Yang terakhir yaitu Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo terletak di Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Raja Goa bergelar Daeng dan Raja Talo bergelar Karaeng. Raja Goa yaitu Daeng Mandrabina atau Sultan Alauddin dan Raja Talo yaitu Karang Matoaya atau Sultan Abdullah Awalul Islam. Raja terkenal dari Kerajaan Goa Talo adalah Sultan Hasanuddin yang terkenal karena ketegasannya sehingga Belanda menjuluki Sultan Hasanuddin dengan sebutan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin berhasil dikalahkan oleh Belanda dengan memaksanya menandatangani Perjanjian Bungaya pada tahun 1667. Peninggalan sejarah dari Kerajaan Goa Talo antara lain yaitu Rumah Raja Goa, kapal pinisi, dan kapal layar korak-korak. Selanjutnya saya akan membahas tentang tokoh-tokoh terkenal dalam kerajaan Islam. Yang pertama, Sultan Iskandar Muda, Sultan Ageng Tirtayasa, dan terakhir Sultan Hasanuddin. Pertama yaitu Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda memerintah Kerajaan Aceh pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya dan memiliki wilayah kekuasaan hingga ke Semenanjung Malaya. Tata pemerintahan masyarakat Aceh yang dikembangkan oleh Sultan Iskandar Muda masih berlaku hingga sekarang. Beliau wafat pada tahun 1636. Yang kedua yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa dilahirkan di Banten pada tahun 1631. Pada waktu kecil, ia bernama Abdul Fattah. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil membawa kerajaan Banten pada masa kejayaan. Pada tahun 1655, dua buah kapal dagang Belanda berhasil dirusak oleh rakyat Banten, sehingga Belanda menyerang kerajaan Banten. Pada tahun 1683, Sultan Ageng tertangkap dan dipenjarakan di Jakarta. Pada tahun 1692, Sultan Ageng Tirtayasa meninggal dunia dalam penjara dan jasadnya dimakamkan di dekat Masjid Agung Banten. Selanjutnya yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Raja Kerajaan Goa Talo, Makassar. Pada tahun 1660, terjadi perang antara Goa dengan Belanda. Karena pengkhianatan Raja Aru Palaku dari Bone, Sultan Hasanuddin kalah dari Belanda. Karena keberaniannya menentang Belanda, Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur. Itulah penjelasan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan tokoh-tokoh terkenal dalam kerajaan tersebut. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.